Oke guys, balik lagi di channel gue ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan buat video PMV ya, atau foto musik video. Oke, untuk aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi KineMaster dan aplikasi BeatSync ya. Kemudian untuk semua bahannya kalian bisa cek di deskripsi ataupun di kolom komentar ya. Dan untuk pengeditan video ini saya menggunakan foto dari Instagram Remar Official 18 ya. Kalian bisa cek sendiri di Instagram. Oke, seperti biasa untuk contoh videonya seperti ini. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja ke tutorialnya. Let's go. Oke, sekarang sudah berada di aplikasi KineMaster. Kita masuk ke bagian icon plus. Lalu kita pilih aspek rasio 1:1. Oke, di sini kita bisa masukkan layar hitam dulu ya. Kita masuk ke bagian media. Lalu masuk ke bagian latar. Kita masukkan layar hitam. Kita checklist. Lalu kita paskan ke bagian detik 20 ya. Nah, di sini kita bisa masukkan lagu ya. Kita masuk ke bagian audio. Lalu masukkan musik yang akan diputar. Setelah itu kita paskan layar hitam dengan lagu ya. Jadi di sini kita akan buat background yang perlambat ya. Setelah itu kita ekspor atau simpan. Kita masuk ke bagian icon ini. Lalu kita ekspor. Kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah selesai kita kembali. Lalu kita hapus lagi proyeknya. Kemudian kita masukkan lagi video yang barusan diedit ya, atau barusan yang disimpan. Oke, yang musik ini. Nah, setelah itu kita perlambat ya. Kita klik bagian video, lalu masuk ke bagian kecepatan. Kita atur kecepatannya menjadi 0,5 detik supaya lebih mudah menandai beatnya ya. Kita checklist, lalu kita bisa ekspor lagi. Oke, jika sudah kita bisa kembali ya. Kita buat project baru. Kita masuk ke bagian icon plus, pilih aspek rasio 1:1. Oke, di sini kita bisa masukkan foto ya. Sebelum itu kita bisa masuk dulu ke bagian setelan. Kita ubah di bagian durasi foto default proyek menjadi 2 detik. Kita checklist. Lalu masuk ke bagian media. Kemudian kita bisa tambahkan foto 6 ya. Kita checklist. Lalu kita bisa tambahkan klip grafis. Kita klik bagian foto. Lalu masuk ke bagian klip grafis. Untuk klip grafisnya kita gunakan yang cam motion. Oke, yang ini. Kita pilih yang bouncing ya. Untuk di bagian foto yang lainnya juga sama. Kita gunakan klip grafis yang cam motion. Lalu kita pilih yang bouncing. Oke, setelah itu kita ekspor ya. Oke, jika sudah tersimpan kita bisa kembali. Lalu kita hapus lagi fotonya. Nah, setelah itu kita bisa masukkan video ya. Kita masukkan video yang barusan diekspor. Oke, yang foto ini. Nah, di video ini kita bisa perlambat lagi ya. Sama seperti sebelumnya. Kita masuk ke bagian kecepatan. Kita atur kecepatannya menjadi 0,5 detik. Kita checklist. Lalu kita ekspor lagi. Dan jika sudah kita bisa hapus lagi ya. Kemudian kita masuk lagi ke bagian media. Lalu kita masukkan video yang barusan diekspor ya, yaitu video yang diperlambat. Oke, yang ini. Kita masukkan 3 video ya. Lalu kita geser ke paling awal. Kemudian kita masukkan video mentah. Oke, yang ini. Kita perlambat ya videonya. Kita masuk ke bagian kecepatan.
Kita atur kecepatannya menjadi 0,4 kali ya. Kita checklist. Nah, kemudian kita bisa masukkan musik yang sudah diperlambat ya. Kita masuk ke bagian lapisan, pilih media. Lalu masukkan video yang ini. Oke, yang ini. Lalu kita bisa ekstrak audio. Kita scroll bawah. Kita ekstrak audio. Jadi kita hanya mengambil musiknya ya. Lalu kita hapus layar hitamnya. Kita checklist. Nah, setelah seperti ini kita bisa tandai bit ya. Untuk detik-detiknya kalian bisa lihat di layar ini atau di deskripsi ya, sudah saya buatkan linknya. Oke, kita play. Oke guys, kira-kira seperti itu ya. Oh ya, buat kalian yang belum tahu cara menandai bitnya, kalian bisa klik bagian warna oranye ini ya. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa pangkas videonya ya. Kita paskan garis ini ke tanda bit. Lalu kita klik. Kemudian kita masuk ke bagian icon kuning. Kita pangkas ke kanan. Kita checklist. Nah, setelah itu kita bisa pangkas lagi ya. Kita geser ke kanan. Paskan ke tanda bit. Lalu kita bagi tip lahir. Kita checklist. Lalu kita geser. Nah, jadi kita pangkas setiap foto yang berbeda ya, atau video yang berbeda. Oke, bagian sini kita klik. Lalu kita pangkas ke kiri. Kita checklist. Lalu kita paskan ke tanda bit. Kemudian kita klik yang bagi tip lahir. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita cari video yang berbeda. Kita pangkas ke kiri. Kita checklist. Lalu kita bagi. Kita cari video yang berbeda lagi. Lalu kita pangkas ke kiri. Kemudian kita paskan ke tanda bit. Setelah itu kita bagi di playhead ya. Kalian bisa ikuti. Oke, setelah selesai dipangkas kita bisa kembali ke bagian awal. Nah, di bagian awal ini kita bisa tambahkan layar putih ya. Kita masuk ke bagian lapisan, pilih media. Lalu masuk ke bagian latar. Kita masukkan layar putih. Kita geser ke kanan. Kira-kira di bagian sini ya. Kalian bisa kira-kira. Atau di bagian detik 13,571 ya. Setelah itu kita fullkan. Kita scroll bawah. Kita masuk ke bagian menyambur. Lalu kita klik yang hamparan. Kita checklist. Kemudian kita bisa tambahkan animasi keseluruhan. Kita pilih yang denyut. Kita checklist. Nah, setelah itu kita geser ke kanan ya. Kita klik bagian video ini. Nah, di bagian sini kita bisa tambahkan layar putih ya. Kita masuk dulu ke bagian setelan. Kita ubah di bagian durasi lapisan default proyek menjadi 0,5 detik. Kita checklist. Lalu masuk ke bagian lapisan, pilih media. Lalu masuk ke bagian latar. Kita masukkan layar putih. Setelah itu kita fullkan. Kita scroll bawah. Masuk ke bagian menyambur. Lalu kita klik hamparan. Kita checklist. Jadi layar putihnya itu di bagian depan ya. Kalian bisa ikuti. Kita bisa duplikat. Kita klik lapisan. Masuk ke bagian titik 3 ini. Kita duplikat. Kita geser ke video selanjutnya.
Oke, setelah selesai kita bisa simpan ya. Oke, setelah selesai tersimpan kita bisa keluar ya. Kita buat project baru lagi. Untuk aspek rasionya masih sama ya. Nah, setelah itu kita masukkan video yang barusan diekspor ya, yaitu video yang terakhir. Oke, yang ini. Nah, video ini kita bisa percepat ya. Kita masuk ke bagian kecepatan. Kita atur kecepatannya menjadi 1,9 kali. Kita checklist. Oke, sudah selesai. Kemudian kita bisa simpan lagi. Oke, setelah selesai tersimpan, untuk hasil akhirnya seperti ini. Oke guys, kira-kira seperti itu ya hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf ya. Kemudian buat kalian yang belum berlangganan di channel ini, silakan untuk tekan like, share, komen, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten videonya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.